Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Tridarmawan dari kelas S6B. Kali ini saya akan menjelaskan batasan baru tentang metafora dan metonimi. Ya, langsung saja teman-teman, kita ke materinya. Metafora merupakan aspek semantik dan struktur gramatikal yang bersifat inheren dan fundamental. Pendapat baru metafora dianggap meliputi baik makna literal maupun retorikal. Ada dua pendapat dari dua orang ilmuwan mengenai metafora ini. Yang pertama datang dari seorang ilmuwan yang bernama Haas pada tahun 1964. Beliau mengemukakan metafora merupakan perpindahan medan makna. Setiap makna kata membangun medan makna atau semantic fields. Setiap medan makna memiliki konteks kalimat yang tersendiri. Bila sebuah kata mempunyai makna baru, berarti mempunyai medan makna baru dan memiliki konteks baru. Contoh, dari kata kaki, memiliki medan atau ranah makna sebagai anggota sistem organ individu makhluk hidup bernyawa. Dalam metafora, kaki gunung berpindah medan makna dalam kata lain dari kata yang pertama dan kedua. Masing-masing memiliki medan makna yang berlainan. Pindahnya makna dan ranah baru ini merupakan ciri-ciri dari metafora. Makna kata, sumber atau wahana itu memiliki ranah makna yang berbeda dengan makna kata yang menjadi targetnya. Kaki manusia didefinisikan sebagai alat berjalan, berlari, dan sebagainya. Tetapi berbeda dengan kaki gunung, karena medannya berbeda maka konteks yang dapat dihubungkan berbeda pula. Yang kedua datang dari ilmuwan yang bernama Black. Menurutnya, metafora adalah analogi model atau analog model. Beliau berpendapat bahwa metafora adalah ide murni, pikiran pribadi, kemauan yang terselubung. Sebaliknya, metafora mengacu secara eksklusif ke kejadian-kejadian umum. Ide filosof Amerika Black atau biasa yang dipanggil Max Black tersebut memiliki pengaruh terhadap perkembangan teori metafora modern saat ini. Pandangan bahwa metafora adalah substitusi maupun anggapan versi khusus. Pandangan konspirasi yaitu pandangan yang menganggap bahwa tidak ada perbedaan prinsip antara metafora dan kiasan. Seperti adanya kesamaan makna literal antara kaki meja dengan bagian meja yang seperti kaki. Lalu Black pada tahun 1970 menggambarkan mekanisme metafora yang melibatkan seperangkat implikasi asosiatif yang berasal dari sebuah unsur. Subjek kedua ke unsur subjek yang lainnya, yaitu subjek pertama seperti yang dicontohkannya sendiri. Lalu ada teori baru tentang metafora. Teori tentang metafora yang dari berbeda zaman. Yang pertama itu teori baru tentang metafora pada pandangan klasik. Menurut ilmuwan Aristoteles, metafora sebagai dekorasi bagi bahasa yang dipakai secara biasa, sebagai alat retorika yang dipakai pada waktu tertentu untuk memperoleh efek tertentu. Pandangan ini menggambarkan metafora sebagai sesuatu yang lain di luar bahasa yang normal. Pandangan yang kedua, itu pandangan romantik pada abad 18 sampai 19. Pada pandangan ini menganggap bahwa metafora bersifat integral terhadap bahasa dan pikiran sebagai suatu cara mengekspresikan dunia. Merupakan bukti peran imajinasi dalam konseptualisasi dan penalaran. Intinya tidak ada beda antara bahasa literal dan figuratif. Semua bahasa bersifat metafora. Pandangan selanjutnya adalah pandangan semantik kognitif tentang metafora. Pandangan semantik kognitif dapat dianggap sebagai lanjutan pandangan klasik tentang metafora tersebut. Tidak ada bedanya antara bahasa figuratif dan bahasa literal. Pada pandangan romantik, semua bahasa adalah bersifat metaforik. Metafora lebih dikenal sebagai kognitif daripada mekanisme stylistik.
atau bukan ciri dekoratif sebuah gaya, melainkan komponen asasi dari kognisi manusia. Selanjutnya, metafora juga bukan linguistik murni, melainkan pada dasarnya bersifat konseptual. Metafora adalah alat di mana pengalaman yang abstrak atau tidak teraba dapat dikonsepkan dalam bentuk yang konkret dan lebih mudah dikenal. Ada juga teori konseptual tentang metafora. Ada 3 proporsi teori tentang konseptual metafora. Yang pertama, pandangan bahwa metafora lebih mengutamakan fenomena kognitif daripada leksikal murni. Yang kedua, metafora harus dianalisis dengan pemetaan 2 ranah. Yang ketiga, arti semantik linguistik didasarkan kepada pengalaman. Nah, selanjutnya kita bahas tentang metafora sebagai fenomena konseptual. Teori metafora konseptual mengemukakan bukti-bukti yang bervariasi secara sistematis sebagai metafora yang bersifat konseptual daripada leksikal. Yang pertama, metafora hadir dalam pola-pola melampaui unsur-unsur leksikal yang individual. Yang kedua, bayang-bayang metaforik yang dipakai secara kreatif. Sepasang ekspresi yang mengandung pola metaforik bersifat terbuka. Tidak hanya pola konvensional, tetapi memiliki ekspresi metaforik yang baru. Lalu yang ketiga, pola metaforik bisa terjadi di luar bahasa. Contoh sederhana, orang yang mengacungkan jempol ke atas lain maknanya dengan mengacungkan jempol ke bawah. Nah, pola metaforik tersebut bisa terjadi di luar bahasa. Lalu selanjutnya, tipe-tipe dari metafora itu sendiri. Yang pertama kita bahas itu metafora struktural. Apa itu metafora struktural? Metafora struktural adalah sistem metafora yang seluruh konteks metala dibangun kembali dalam kata yang lain, yang umumnya lebih konkret. Berikut contoh beberapa kalimat tentang metafora struktural. Contoh kalimat yang pertama, pandangannya tidak dapat dipertahankan. Kalimat tersebut menggambarkan bahwa seluruh konteks metala dibangun kembali dalam kata lain yang umumnya lebih konkret. Kalimat selanjutnya, lainnya itu mereka menyerang apapun yang dia pikirkan. Akhirnya saya kehabisan argumen, maksudnya kehabisan pendapat. Kalimat yang terakhir, dia mempertahankan pendapatnya bahwa bulan dapat dihuni. Lalu yang kedua, ada metafora orientasional. Metafora orientasional memberikan konsep yang oriental terhadap mengasosiasikannya ke wilayah dunia abstrak dengan aspek dunia pengetahuan dari pengalaman yang didasarkan bagaimana manusia memahami orientasinya dalam ruang fisik. Contoh, saya merasa terbang hari ini. Nah, dia menggambarkan dunia abstrak dengan aspek dunia pengetahuan dari pengalaman yang didasarkan bagaimana manusia memahami orientasinya dalam ruang fisik. Lalu yang terakhir ada metafora ontologis. Metafora ontologis membantu membangun pemahaman kita tentang konsep dan pengalaman abstrak seperti kejadian, kegiatan, emosi, ide, dan sebagainya ke dalam bahasa pengalaman kita terhadap objek fisik yang aktual dalam dunia nyata ini. Ya, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang kurang, selebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.